Oke, hari ini aku mau ngajarin kalian cara menggambar di aplikasi IBSpain X. Karena aku lihat kebanyakan orang dan temanku juga ya, banyak yang belum paham cara gunainnya. Dan kebanyakan mereka nggak tradisional, masih gambar langsung di kertas gitu ya. Itu juga bagus, tapi kan ini eranya sudah berubah ya. Jadi aku mau bantu di video kali ini. Aku pilih aplikasi IBSpain X karena aplikasi IBSpain X itu family friendly, cocok buat pemula, dan juga kayak fiturnya nggak terlalu banyak ya. Interface-nya bersih dan intinya nyaman lah digunain gitu. Bisa di HP dan bisa juga di PC. Yang pertama akan aku bahas adalah homepage IBSpain X. Yang akan pertama kali lihat dalam IBSpain pastinya ketiga tombol ini. Ia terdiri dari online gallery, suatu tempat atau web komunitas untuk saling berinteraksi sesama pengguna IBSpain, serta bisa mengunduh karya online. Tapi tenang, hak cipta dan nama pembuat selalu akan ada disimpan di collection. Dan collection, tempat hasil unduhan karya yang diambil dari online gallery. Hanya bisa disimpan dalam bentuk PNG dan JPEG aja, karena templates nggak bisa disimpan di galeri, karena itu bakal bisa disalahgunain, dan hanya ada di My Gallery-nya si pembuat karya. Dan yang terakhir, My Gallery yang akan digunain untuk melihat riwayat gambar kalian serta tempat kalian gambar. Dan seperti yang kalian lihat di bawah ini adalah daily ranking atau juara harian ya. Karya yang ditampilin di juara harian itu nggak mandang bagus atau kayak sempurnanya suatu karya gitu. Jadi ini dipilih secara random. Dipilih secara random di internet. Kalau kalian iseng-iseng ngepost komunitas IBSpain ya, mungkin bisa masuk ke daily ranking secara tiba-tiba gitu. Dan yang kedua adalah interface My Gallery. Kita udah masuk ke dalam IBSpain-nya ya berarti. Kalian bisa lihat riwayat dari gambar kalian. Langsung aja kita buat kanvas atau kertas baru buat menggambar. Kita bisa lihat di sini ada berbagai macam pilihan ukuran kanvas. Kalau kalian bingung milih ukurannya berapa, itu semua tergantung kebutuhan ya. Aku biasanya pakai A4 1:1 dan juga ya 1980 buat kayak thumbnail. Tapi semakin besar ukurannya, semakin berat juga dalam proses pengerjaannya gitu. Tapi itu bisa ningkatin kualitas gambar kalian. Kita pilih aja 1:1 untuk mulai gambarnya. Fitur kerja atau fundamental tools. Sebelum aku ngejelasin satu-satu tools dan alatnya, aku mau kasih tahu kalian pergi ke setting dulu dan tool select position. Nah, tool select position ini gunanya buat kalian gampang kalau ingin ganti-ganti tools yang kalian inginkan. Oke, kita mulai dari fitur fundamental atau hal terpenting yang harus kalian ketahuin dulu. Kita mulai dari alat dan tools penting. Brush, alat yang berguna untuk menggambarkan garis bebas. Eraser, alat untuk menghapus bebas riwayat terapan. Eyedropper, alat untuk mengambil warna yang langsung dipindahkan ke brush. Jadi warnanya ada langsung di brush gitu. Canvas, alat untuk mengubah dan mengatur kanvas di satu tempat, bisa mengubah ukuran, rotasi, mode warna, dan memotong. Gerakan dua jari secara bersamaan untuk melihat dekat jauhnya kanvas. Kan menggeser undo dan redo itu kan sangat buang-buang waktu ya pas lagi kerja. Jadinya tekan sekali dua jari untuk membatalkan riwayat, simpelnya undo. Dan tekan sekali 3 jari untuk mengembalikan riwayat, simpelnya redo. Dan lanjut ke fitur penting di bagian bawah. Dan yang gak kalah penting adalah layer, suatu lapisan gambar untuk memisahkan elemen dasar dan prioritas. Contohnya, line art atau garis gambar agar nggak keluar garis saat mewarnai, jadi di bagian warnanya atau pewarnaannya di belakang. Jadi garis depan, warna belakang gitu. Brush library, kumpulan brush untuk kalian gunain. Terlebihnya lagi kalian bisa berkreasi dalam membuat brush kalian sendiri maupun mengambil brush online. Cara membagikan dan mengambilnya adalah dengan mengetik 3 titik di atas kanan dan muncul import dan export. Jadi intinya, import untuk mengambil, export untuk menyimpan, dan membagikan. Semuanya lewat jalur barcode. Kalau kalian udah ngerti apa yang aku bahas tadi, dengan mengetahui hal ini, kalian tuh udah tahu cara jalan kerjanya di IBSpain itu gimana, oke? Dan selanjutnya, aku akan bahas fitur pelengkap yang akan membantu kalian saat bekerja, agar menjadi lebih cepat. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu transform, alat untuk mengubah skala, rotasi, posisi, dan angle atau arah pada elemen yang ingin diubah. Magic Wand, alat untuk menyeleksi secara keseluruhan area yang hanya ingin digunakan. Lasso, alat untuk menyeleksi area secara bebas dengan garis yang menutupi di ujungnya. Filter, alat menambah efek yang bisa digunakan untuk menciptakan atmosfer dan estetika pada gambar. Saya nggak akan jelasin satu-satu, tapi kalian bisa coba sendiri.
Smudge Tool, alat menggores dengan jari cara realistis. Biasanya ini digunakan untuk kalian yang pengen punya efek gesekan. Blur, alat untuk memudarkan dan memburamkan suatu elemen agar menyatu dengan elemen lain. Special Pen, alat untuk memberi efek mencair atau lebih tepatnya menstabilkan dan mengatur bentuk dengan bebas. Bucket Tool, alat pemberi warna pada area yang diinginkan. Dan ada fitur tambahannya adalah menyalakan gap recognition atau pengenalan celah, agar elemen yang memiliki celah terbuka yang dimana bisa keluar warnanya pada area elemen tunggal, itu masih bisa diseleksi sama si bucket toolnya. Atur kekuatannya menjadi 0% di pengaturan jika susah untuk dijangkau. Vektor, alat yang digunakan untuk garis gambar agar bisa mengatur lekukan garis serta tebal tipisnya garis. Tapi itu cuma adanya di layer vektor. Dan selanjutnya adalah teks, alat memberi teks pada gambar. Jadi teks ini bisa diunduh di web unduh teks seperti Davon salah satunya untuk memilih gaya tulis yang berbeda. Dan yang terakhir adalah frame definer, alat pemberi garis tepi yang akan nanti bisa dipotong menjadi beberapa klase yang biasanya digunakan dalam perkomikan. Dan kita lanjut ke fitur pelengkap bagian bawah. Kita mulai dari bagian layer. Di samping tanda plus ada fitur flip horizontal dan vertikal untuk membalikan, biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar. Dan ada clear layer, yang dimana layer itu dihapus secara keseluruhan menggunakan fitur ini. Inverted layer color digunakan untuk membalikkan warna yang sebaliknya. Dan ada fitur merge layer down, digunakan untuk menggabungkan layer. Dan kalau kalian lihat titik 3, ada select opacity yang berarti menyeleksi bagian objek yang cuma ada di layernya aja. Dan ada fitur rasterize yang berarti membalikkan layer menjadi normal kembali. Di bawah ada tanda plus, yaitu untuk menambahkan layer. Ada memiliki 5 opsi di situ. Yang pertama bagian atas adalah add folder, itu mengumpulkan banyak layer ke dalam satu penyimpanan. Add vector layer adalah layer yang dikhususkan untuk tool vector. Jadi tools vector cuma bisa ada di vector layer yang seperti aku bilang tadi. Add adjustment layer, itu layer yang hanya digunakan untuk filter jika kalian masih labil dalam memilih filter. Sayangnya filter untuk layer ini cuma buat premium aja ya. Duplicate layer, itu layer untuk menduplikasikan atau membagi menjadi 2 layer yang sama. Jadi duplikat sesuai namanya. Add layer from canvas, menambahkan layer dari tampilan kanvas saat ini. Jadi tampilan apa yang kalian gambar itu langsung ditambah 1 layer gitu. Lanjut di bagian paling bawah ya. Clipping, digunain untuk layer yang ingin mempengaruhi elemen yang hanya di bawah atau di clippingnya aja gitu. Jadi bisa di stack berapa kali karena mempengaruhi hanya layer yang pertama kali di clip. Alpha lock, yang digunakan untuk mengunci layer agar garis atau hal yang diubah hanya di dalam elemen di layer tersebutnya aja gitu. Jadi di dalam satu layer. Blending mode digunakan untuk menambahkan efek pada layer sehingga elemen di dalamnya mempengaruhi efek tersebut. Ada untuk bayangan, cahaya, kontras, pembeda, warna. Aku nggak akan jelasin ini semuanya, tapi yang sering aku pakai aja yaitu multiply, screen, add, overlay, invert, dan color. Opacity digunakan untuk memudarkan isi layer yang menjadi tembus pandang serta memudar. Kita beralih ke warna. Kalian pastinya akan menemukan roda ini ya. Pastikan saat memilih warna dasar digunakan bagian tengah kotaknya aja agar lebih seimbang dan warnanya juga nggak terlalu kontras. Dan di sini ada kode warna yang kalian bisa pakai untuk kayak web pencari warna atau pengetes warna yang tidak jauh dari warna yang kalian pilih di IBIS Paint gitu. Untuk menyimpan warna di palet warna, kalian tinggal tekan dan tahan aja dan geser di area kosongnya aja ya. Kita lanjut ke fitur yang paling atas. Kita mulai dari yang paling kiri dulu ya. Yang pertama ada reference window atau jendela referensi yang bagus banget digunain buat kalian agar nggak lupa apa yang kalian gambar. Kalian bisa ambil warna dari referensinya juga. Oh iya, nggak cuma buat referensi, kalian bisa lihat cara keseluruhan di reference window ini. Dan yang kedua ada grid, kalau kalian pengen punya gambar yang simetris, nyalakan ini aja. Dan ada manga manuskrip yang digunain untuk kalian buat komik. Jadi di IBIS Paint udah ada garis komiknya. Dan ada smooth dan pixelated. Kalau kalian zoom, smooth itu bisa memburemin gambar kalian jadi lebih halus lagi, sedangkan pixelated itu agak lebih tajam jadinya karena kotak-kotak. Dan kita lanjut ke fitur selanjutnya. Di kotak putus-putus ini ada remove area selection yang dimana menghapus area seleksi, dan invert selection area membalikkan area yang diseleksi. Dan di sini bawahnya ada color range
yang dimana menyeleksi cuma warna yang samanya aja. Ini berguna banget buat kalian yang pengen ngubah tapi cuma satu warna aja. Dan ada expand contract. Ini untuk membesar kecilin area yang diseleksi aja ya. Dan selanjutnya ada stabilizer. Jadi ini tuh simpelnya kayak sensitivitas tekanan dari garis gambar yang kalian tarik gitu. Tadi kan 0 ya. Dan sekarang kita ubah ke 100 jadi lebih agak lambat. Dan di bawahnya ada length of start dan length of end, gunanya untuk lancipin garis akhir dan garis awal. Dan shape of fade-nya ada yang linear, gunanya pas kita garis itu makin lancip. Dan ada metode real time dan after. Kalau kalian nyalain ke after, sesudah kalian garisin, baru otomatis ke stabilizer. Dan di sini ada penggaris, ya kalian tahulah gunanya untuk apa. Kalau kalian pengen pindahin ya tinggal tarik garis buat buletannya aja. Ini alat yang guna banget untuk kalian yang pengen simetris kiri ke kanan. Dan di sini ada material. Ini sama aja kok kayak Google, kayak kumpulan gambar gitu. Bahan-bahan yang kalian susah buat gambar tuh ada di situ. Oh iya, aku lupa, di bawahnya tambah layer itu ada namanya foto atau kayak gambar kamera gitu. Jadi gunanya buat import gambar kalian. Aku biasanya gunain ini buat nge-sketsa yang udah aku gambar dari buku. Dan itulah fitur yang ada di IBIS Paint. Maaf aku nggak bisa jelasin semuanya secara lengkap. Dan kita bisa simpulkan bahwa IBIS Paint itu aplikasi yang didesain atau dibuat untuk gambar ya. Tetapi kalau pas lihat dari fiturnya, aplikasi ini bisa lebih dari menggambar aja. Karena aku pernah desain poster dan UI UX gitu, desain lah. Serta ngedit foto dan saturasi warna foto itu di IBIS Paint. Karena di kala mepet, kalian pastinya ngandelin HP ya kan? Oke, segitu aja untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang salah. Semangat gambarnya!